Ya, ada jawal mustakmal berarti HP second. Mar'ah mustakmalah berarti perempuan second. Kalau janda dia masih mending, dia telah menikah bercerai. Tapi yang banyak perempuan second sekarang bukan janda, tapi second karena berzina. Kalau dulu orang hamil dulu 9 bulan 10 hari dulu orang hamil. Sekarang canggih cepat, kawin sekarang 2 minggu beranak. Ya, banyak. Ya, beberapa kali pergi acara kawin, orang undang kawin, diakad, ya nikah, dapat 3 bulan, dapat berita udah beranak. Hebat zaman sekarang ya, canggih. Padahal paling cepat orang beranak itu 7 bulan, paling cepat. Nah, kalau udah 27 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu tanda tanya itu. Itu anaknya siapa tuh ya? Anak manusia apa anak setan? Ya, hati-hati. Orang yang berzina, ada perempuan berzina lalu hamil. Baik hamil dapat sehari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, walaupun dia menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya, anaknya tetap anak zina. Ya, kadang-kadang ada orang gini, ya anaknya berzina, lalu ketahuan hamil dapat sebulan, cepat-cepat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya apa? Biar nanti anaknya binnya tetap ke bin bapak. Betul, binnya bin bapak, tapi anaknya tetap anak zina. Kata ulama, anak zina suatu saat keturunannya juga akan berzina. Ya, dan sulit anak zina akan menjadi anak soleh hadis sulit. Makanya Nabi kalau para nabi ya, para nabi ndak ada nabi itu keturunan zina, ndak ada. Ya, makanya hati-hati. Ente perempuan terutama, laki-laki juga, ya, karena yang biasa yang memang laki-laki itu gete, laki-laki suka ngaco perempuan, tapi yang mulaikan dulu perempuan. Kenapa? Karena perempuan jualan dulu, ndak ada barang, ya, ndak ada barang, ndak mungkin orang mau beli kalau tak ada barang, kan gitu. Dia dulu berdandan, bergaya, pakai baju ketat, pakai rok pendek, ya, ngurat laki-laki, ya, ataupun diam tak. Andai kan perempuan tuh pakai cadar, ya, insya Allah laki-laki tidak ada ngaco. Atau pakai jilbab, pakai baju kendor, insya Allah laki-laki tidak banyak ngaco. Tapi kalau udah tidak pakai jilbab, pakai baju ketat, apalagi nampak paha, wah, laki-laki tetap. Nah, makanya jangan harus ente jaga. Ini ada beberapa pelanggaran nih. Ntar lagi dihukum nanti. Ada yang laki-laki kakak adik, ada beri hadiah rida, ada beri hadiah apa, ada yang video call ketika liburan. Nah, nanti bentar lagi. Nah, ini. Udah diam. Jadi ada air mustakmal, air yang sudah dipakai. Air mustakmal tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, untuk berwudu. Terus. La yasihu, tidak sah. La yasihu, tidak sah at-taharatu bersuci. La yasihu, tidak sah at-taharatu bersuci bil ma'il musta'mali, dengan air, bil ma'i, dengan air al musta'mali yang sudah dipakai, untuk bersuci. Terus al golili, yang sedikit. Jadi kalau air mustakmal, air yang sudah dipakai bersuci sedikit, tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tapi air tersebut tetap suci, diminum bisa. Untuk air masak boleh, contoh ente wudu, ya, ini ada bak mandi wudu, ya, atau ini ember lah, ente wudu, ini ada bak kosong. Setiap ente wudu, ya, ente tada airnya di bak kosong. Maksudnya apa? Biar nanti airnya bisa digunakan untuk masak nasi, ya, mubadir kan, karena air sekarang agak payah umpamanya, ente wudu, dapatlah ente tada air tersebut satu ember kecil. Nah, ini air yang ente bekas wudhu tadi, ini namanya air mustakmal second, air yang dipakai bekas bersuci. Airnya ini sedikit, tidak nyampe 2 kula. Maka air yang mustakmal, yang udah dipakai, yang sedikit tidak nyampe 2 kula, airnya tetap suci. Diminum boleh, dimasak boleh, tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk wudhu lagi. Sampai kapan air tersebut bisa dipakai untuk berwudhu? Sampai air tersebut 2 kula lebih, ya. Tiap wudu
Tiap wudhu ente kumpulkan. Akhirnya dapat satu drum oren. Drum oren yang depan musola itu besar. Tinguin. Dapat itu. Itu kan berapa kula? Itu 10 kula ada tuh. Ente dapat, anggaplah dapat 2 kula lebih. Kalau air mustakmal, air second, air bekas, kalau ente kumpulkan 2 kula lebih dan tidak berubah bau, warna, rasa, maka air tersebut suci dan boleh dipakai untuk wudhu lagi. Boleh dipakai untuk wudhu lagi. Terus. Tidak boleh dipakai air mustakmal tersebut fi raf'il hadathi, untuk menghilangkan hadas, fi raf'il hadathi, untuk menghilangkan hadas. Terus wala izalatin najasati, juga untuk menghilangkan najis, juga untuk menghilangkan najis. Jadi air mustakmal, air yang udah pakai bersuci, tidak boleh lagi dipakai untuk menghilangkan hadas, untuk cebok, ya hadas kecil cebok, hadas besar untuk mandi besar. Tidak boleh juga menghilangkan najis, tidak sah. Nanti ada air najis nih, dia ada kencing, ada ente kencing, ya. Lalu ente mau siram pakai air mustakmal, air bekas ente wudhu tadi disiram, tidak boleh, tidak suci itu najisnya. Ya, harus pakai air yang belum dipakai sama sekali untuk bersuci. Terus. Faida abkhala, jika memasukkan. Faida adkhala, jika memasukkan. Al mutawaddi'u, orang yang berwudu. Al mutawaddi'u, orang yang berwudu. Terus yadahu, tangannya. Yadahu, tangannya. Terus filma il galili, di dalam air. Filma'i, di dalam air. Al galili, yang sedikit. Al-galili, yang sedikit. Terus ba'da ghasli wajhihi, setelah membasuh wajahnya. Ba'da ghasli wajhihi, setelah membasuh wajahnya. Beda ghasli dengan ghusli. Kalau ghimnya pakai dhamma, ghuslun itu artinya mandi. Tapi kalau ghaslun, ghimnya pakai fathah, ghaslun itu artinya membasuh, mencuci. Nah, beda ya. Jadi kalau ghuslun mandi, ghaslun membasuh atau mencuci. Makanya di situ fi ghasli, bukan fi ghusli. Kalau kita baca fi ghusli berarti di dalam memandikan. Ya, memandikan wajah. Apa wajah mandi? Ya, wajah cocok fi ghasli wajhihi, di dalam membasuh wajahnya. Terus. Ghairu nawin, dengan tidak berniat. Ghairu nawin, dengan tidak berniat lil iltirafi, untuk menjadikannya canting, dayung. Lil iltirafi, untuk menjadikannya canting atau dayung. Terus. Sara, saral ma'u, maka air itu menjadi. Saral ma'u, maka air itu menjadi. Al-baki, sisanya. Al-baki, sisanya. Musta'malan, second, bekas pakai. Musta'malan, second atau bekas pakai. Jadi maksudnya gini, ente wudhu pakai air sikit-sikit airnya. Air itu cuma 1 ember kecil. Tahu ente 1 ember kecil, ember untuk ngecor semen? Tahu? Ember yang biasa diisi semen diangkat, kan kecil tuh segini. Atau ember yang biasa ente ke WC nak berak? Kan ember andalan ente itu, ember hitam. Yang kecil segini, paling besarnya itu kan. Airnya segitu, itu kan tidak nyampe 2 gula lebih. Lalu ente ya setelah basuh wajah, ente ngambil basuh wajah. Nggak ada canting nih. Ente pakai tangan ente basuh wajah. Ya, basuh wajah. Setelah basuh wajah, ente kan nak basuh tangan. Lalu ente masukkan lagi tangan ente. Ya. Wajah selesai. Lalu kedua, selanjutnya ente masukkan tangan ente ke air tersebut untuk basuh tangan, maka air tersebut jadi air mustakmal kalau ente tak pakai canting. Caranya bagaimana? Caranya biar air tersebut tidak jadi air mustakmal, ente bisa masukkan tangan ente ke dalam canting tersebut, tapi niat dalam hati. Ya. Tangan anak yang anak masukkan ini sebagai ganti canting, boleh. Bang, sebagai ganti canting atau dayung. Nanti ngambil tangan ente, ngambil gini. Ini mamanya ember kecil, ente ngambil pakai tangan ente gini kan. Jalankan. Ya.
Ambil lagi, ente jalankan. Tapi niat dalam hati, tangannya sebagai ganti canting. Tapi kalau ente tidak niat, setelah basuh wajah, ente tidak niat langsung ngambil tangan ente masuk ke ember kecil tadi, langsung ente gini kan tanpa niat sebagai ganti canting tangan ente ini, maka air tersebut mustakmal, second, tidak bisa dipakai lagi selanjutnya. Untuk basuh tangan kiri tidak bisa dah, mustakmal. Kecuali kalau airnya bak besar, airnya 2 kula lebih ini ukurannya tidak lebar. Ukuran jedingnya bak mandinya tuh 60 kali 60 kali 60, lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm. 60 cm segini, 60 cm ini ya, 1 dirok setengah segini ini. Nah kurang lebih 1 gini ya, 1 lengan setengah ya, kurang lebih segini dah, 60 cm. Jadi andaikan di rumah ente bak airnya tuh lebarnya 60 cm kali 6 lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm, diisi air penuh, berarti air tersebut 2 kula lebih. Ente wuduk di dalamnya boleh. Ente wuduk langsung gini. Ya wuduk, celupkan tangan ente ke dalam boleh. Tapi dengan syarat airnya tidak berubah bau, warna, rasa. Tapi kalau airnya ketiga, ya saking kotornya wajah ente, yang perempuan biasa pakai bedak sampai glowing. Ya. Mamanya wajah glowing, kaki berdebu. Langsung pakai bedak, masih ada gincu, ada sedo, macam-macam nih sini lengkap. Lalu sebelum dibersihkan dulu langsung ya dia wudhu di situ. Akhirnya berubah warnanya. Warnanya tak tentu rudu, ada merah, ungu, pink, hijau, abu-abu. Banyak dah warnanya situ tuh ya air itu. Sampai ikan mati semua situ. Karena mengandung racun. Ya. Makanya banyak perempuan sekarang kena kanker wajah. Ya, kanker kulit. Kenapa? Karena dia saking pingin putihnya pakai bedak pemutih. Ada ya? Ya, ada beberapa orang mah pernah lihat orang yang dulu ketemu hitam. Ya, laki-laki nih. Kawan Mas hitam dulu. Ya, cuma giginya nampak. Tapi sekali ketemu lagi berapa tahun tak ketemu putih. Ajib ente bisa putih. Ente diam di kutub utara gitu. Berapa tahun? Ndak Ustaz, anak pakai pemutih. Hah? Oh, pakai pemutih. Ada Ustaz. Jadi pemutih itu ada 2, ada lewat dalam, lewat luar. Ada pilnya, ada pakai suntik. Ya orang-orang kaya tuh minum pil atau pakai suntik. Itu jadi putih. Lama-lama putih. Atau pakai luar tuh pakai bedak. Ya, pakai tangan jebrek semua sebadan putih. Tapi hati-hati, ndak alami. Ya, tetap ada efeknya, tetap ada akibatnya. Memang ndak sekarang, nanti selanjutnya. Makanya banyak orang sekarang kena penyakit kulit. Ujung-ujungnya mati, kanker kulit bahaya. Banyak meninggal. Contohnya istrinya Habib siapa tuh kalau Habib Amin? Habib Husin tak salah al-Baiti ya. Ada yang meninggal itu kan kena kanker kulit, tapi tidak tahu sebabnya apa, Nah, cuma hati-hati ente perempuan-perempuan yang pakai bedak-bedak, hati-hati. Udahlah yang bagus tuh alam. Ya boleh bedak-bedak tipis, bedak model zaman dulu tuh, bedak bayi itu ya. Ya bolehlah sedikit. Ini sampai Allah lebih mengkilat dari matahari. Kayak minyak makan. Ya, ngeri ya dia ngelihatnya. Pipinya dia Allah, apa kayak minyak makan, kayak ada minyak maksudnya. Mengkilat, bukan jadi cantik, jadi ngeri. Ya. Dari jauh, oh silau, orang sampai gini lihat lah. Silau. Ini orang sekarang nih. Maksudnya biar tambah cantik, udah ente yang bagus tuh alami. Bedak ente yang alami, yang sehat, bercahaya dunia akhirat, wudhu. Paham? Wudhu 5 kali. Ada orang-orang itu ada perempuan yang masuk ke besolek, ada. Besolek terus kerjanya. Nak pergi ke pasar ikan, besolek jadi. Nak beli ikan asin kembung. Ya Allah, pergi ke pasar ikan asin kembung. Bukan pakai daster jelek-jelek, pakai baju keren. Dandanannya setengah jam. Gincuk. Pergi ke mana? Pasar ikan asin. Kalau pergi ke mall mending lah pergi ke mall. Ini perempuan. Nggak ada perempuan tuh keluar, bangun tidur keluar kamar langsung berani keluar. Nggak berani dia. Pasti tiba-tiba ada tamu, langsung keluar atau suruh ke pasar, kena mak tunggu lu mak, masih paling sedikit 15 menit. Ya cuci muka lu, pakai bedak lu, betulkan macam-macam cantik semua baru keluar. Laki-laki ndak kena maknya, Cong. Kenapa belikan bapak rokok, Cong? Bangun tidur tak raup-raup, tak cuci muka langsung jalan. Ya. Laki-laki pakaiannya tak tentu rudu berani dia, songkok merah,
baju kuning sarung hijau, berangkat. Ya, ini laki-laki. Perempuan tak mungkin mau. Perempuan, dia punya baju merah, ada undangan acara kawin, bajunya merah. Ya, dia tak ada kerudung merahnya masih samsut, tak tahu simpan mana. Yang ada cuma warna kuning dan warna merah, tak mau berangkat. Ini perempuan, tahan minjam ke tetangga, telepon kawan. Kau punya warna merah ke? Punya, minjam lah sebentar ya, antarlah ke rumah, aku malu nak keluar nih. Tak mau perempuan, harus serasi. Ya, kerudung merah, baju merah, semuanya merah. Ujung-ujung kotang jangan dalam merah agak semua. Ini perempuan, ya harus serasi. Sampai kadang-kadang kalau bajunya ada nih perempuan yang sok-sok nak bergaya-gaya terus nih, bajunya merah, kerudung merah, sampai tas dia cari yang warna merah. Dia banyak tas, punya tas 30. Oh, tas warna merah. Kalau dia kaya nanti biar serasi, HP-nya tuh casingnya merah. Ada perempuan gitu tuh, sampai semuanya sama. Pulpennya merah, giginya merah, matanya lensanya merah. Udah. Itu hantu bangkit tuh. Banyak yang bergaya-gaya. Termasuk emak-emak ente itu, coba lihat ke sini kalau ngirim ente. Ya, gayanya Masya Allah. Kayak istri presiden. Keren yo. Antik semua dipakai. Ada apa di belakang kerudungnya tuh ada kayak apa tuh yang kayak rantai-rantai itu, kayak bunga-bunga warna emas, apa namanya itu? Bros. Bros. Gelangnya 20 dipakai semua. Sendalnya tinggi segini. Asli kayak orang kaya. Tas pakai tas, ya. Pakai kacamata usap. Jalan dia kayak orang kaya. Sekali suaminya bapak ente, Allah, bapak ente pakaiannya kayak gaos koyak sikit lagi itu. Sekali bapaknya yang bayar uang makan, emaknya masih nunggu dekat motor, tanya, kerja apa pak? Dalam hati mas, istri ini kayak orang kaya. Bapak kerja bank mas, bank bangunan. Ya Allah, kerja bangunan tapi gayanya Masya Allah kala-kala bini presiden. Ya tak usah gitu ente, biasa aja. Jadi orang tuh slow. Ya. Biasa. Lihat keluarga pondok nih, lihat. Abi, emas, ya. Biasa aja. Gak gengsi pakai motor jelek, santai. Ceramah ribuan orang undang yang nunggu mas datang pakai motor jelek itu. Itu masih cantik tuh, diganti body itu ya. Dulu ente tahu sendiri kan. Ya, ini ribuan orang nih nunggu mas, ada mungkin 3.000 orang. Ya sekali mas datang pakai motor jelek itu. Orang ketawa-ketawa, akhirnya pak kan disambut. Tolak, tek. Emas lo ya. Itu orang ketawa semua, senyum-senyum semua ya. Tapi tetap ya, orang enggak ngelihat kendaraan kita, orang enggak ngelihat pakaian kita, enggak. Walaupun pakai motor jelek disambutnya sama. Mas datang pakai mobil disambut meriah. Pakai motor jelek disambut meriah. Mas pakai sorban, pakai imamah sama. Mas pakai songkok hitam ceramah kadang-kadang pakai songkok hitam, sambutannya sama. Orang enggak beda kan? Ya, bukan lihat pakaiannya orang enggak. Walau ente umpamanya ada acara nih, 3.000 orang hadir. Ya, menunggu penceramah umpamanya. Tiba-tiba ente datang pakai imamah, pakai jubah. Disambut tak kenal orang? Enggak akan disambut. Siapa dah nyambut tak kenal? Siapa nih? Ya tak disambut ente, enggak kenal. Tapi ente ngetok ya Ustaz Somad lah, Ustaz Somad. Ya, datang ke sini kajian. Dia pakai topi ya, topi grade, pakai kaos oblong, pakai celana lepis, sepatu. Ya, gimana? Disambut tak kena ente? Wah, ente lihat, Ustaz Somad. Oh, heboh ente. Coba Rusli. Mana Rusli? Oh, Rusli panjang umurnya. Hanafi, mana Hanafi? Hanafi. Marid. Oh, yang degil-degil Marid. Ridho, Gum. Berdiri, tidak boleh tidur, berdiri. Yang ngantuk berdiri. Ya. Umpamanya contohnya di sini. Contohnya Riko, umpamanya ya. Riko datang. Pakai sorban tebal besar kayak bantrak. Pakai jubah, pakai tongkat. Datang dia, jalan dari depan tuh, dari rumah Mas jalan ke sini. Ya, pakai kacamata hitam, jalan gini, ndak senyum. Dikawal, dipegang tangannya kena ajingan Farel. Pengawal dia. Kata Haji Farel,
Awas, torik. Kata dia, break jalan. Kata dia. Kira-kira ente nyambut tak? Ente lemparkan batu. Siapa nih kata ente? Orang tak lihat pakaiannya. Nah, jadi ente perempuan jaga dirinya, yang laki-laki juga. Jadi air mustakmal kalau sedikit tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi jika air tersebut banyak, lebih dari 2 kula tidak berubah bau warna rasa, maka air tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Terus wal mustakmalu fi masnunin, terus wal musta'malu, dan air mustakmal, air second, wal musta'malu, dan air mustakmal fil masnuni, ya, fil masnuni, di dalam hal-hal sunnah, fil masnuni, di dalam hal-hal sunnah, perkara sunnah. Terus kal ghaslati tsaniyati, seperti basuhan yang kedua. Kal ghaslati tsaniyati, seperti basuhan yang kedua. Terus watsalitsati, dan yang ketiga. Watsalitsati, dan yang ketiga. Terus tasihhu, maka sah. Tasihhu, maka sah. At-taharatu, bersuci. At-taharatu bersuci, bihi, dengannya. Bihi, dengannya. Dengannya maksudnya al-musta'malu fil masnuni. Jadi yang dinamakan mustakmal yaitu air yang dipakai bersuci untuk basuhan wajib. Contoh, wudu ini kan sunnahnya basuh 3 kali kan. Yang pertama hukumnya pembasuhan pertama wajib, kedua, ketiga sunnah. Jadi ente pakai canting nih, ngambil. Ya. Yang pertama, basuhan pertama ente siram muka, airnya ente buang. Ndak ente tada ke bak. Airnya ente buang ke lantai. Ngambil lagi basuhan kedua, ente ngambil bak kosong. Ya. Ente tada basuhan kedua. Basuhan ketiga ente tada. Lalu ente angkat baknya, simpan. Terus ketika basuh tangan pertama, ente buang airnya ke lantai. Basuh tangan kedua, ente turunkan lagi baknya, ente ngambil air, basuhan tangan kedua, basuhan tangan ketiga, ente tada. Pokok setiap yang sunnah ente tada. Dapat dia 1 ember kecil. Ini air yang dipakai bersuci untuk basuhan-basuhan yang sunnah, maka air tersebut tidak mustakmal, boleh dipakai untuk bersuci lagi. Paham tidak maksudnya? Ya. Jadi yang intinya air mustakmal jika sedikit dipakai, jika air mustakmal atau air yang sudah dipakai untuk bersuci basuhan wajib, maka jika sedikit air tersebut tidak bisa dipakai bersuci. Tapi airnya tetap suci, bisa dikonsumsi, hanya tidak bisa dipakai bersuci. Jika air mustakmal, air second tersebut lebih dari 2 kula, tidak berubah bau, warna, dan rasa, maka air tersebut suci dan bisa untuk dipakai lagi untuk bersuci. Nah, ini kesimpulan dari bab air mustakmal. Terus, alas.